Jumpa lagi bersamaku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction kisah hidup Wilhelm II. Ini kita mundur ke Perang Dunia Pertama ya. Ya. Ini Wilhelm II ini adalah kaisarnya Jerman waktu Perang Dunia Pertama. Ya. Oke, ini karena videonya 4 menit, jadi ini kemungkinan cepet ya. Atau kan nanti enggak deh. Nanti video sendiri aja kalau gitu. Ya. Oke, kita mulai ya. Di belahan bumi Eropa, tanggal 27 Januari 1859, lahirlah. What the hell? Ya, di belahan bumi Eropa, tanggal 27 Januari 1859, lahirlah. Cepet-cepetnya dia ngeliat ke sana. Ya, Wilhelm II. Jadi dia lahir di keluarga kerajaan. Ayahnya ini Friedrich III, anak dari Raja Prusia, Wilhelm I. Dan ibunya anak dari Ratu Victoria, penguasa Britania Raya. Nah, pas dia lahir, tangan kirinya tuh cacat karena cedera pas proses persalinan. Tadi tangannya nyangkut anjir. Tangannya kayak lebih pendek lah, terus kaku. Dan dia malah tumbuh dengan sikap yang ambisius. Dia pengen ngebuktiin kalau dia tuh kuat, walaupun cacat. Cih, bukan lawan setara dek. Lah, songong, tangan wajah cacat. Oh iya, 3 calon pemimpin ini sebenarnya masih sepupuan. Ya, mereka satu keturunan, Ratu Victoria. Oke, lanjut. Pas masa remajanya, Wilhelm ini dididik ala militer Prusia yang super keras. Sebenarnya dia juga lebih condong ke ayahnya secara ideologi. Ya, dia ngerasa jati dirinya tuh Prusia banget lah. Ya, dia ngerasa Prusia tuh lebih laki daripada Inggris yang menguasai dunia lewat politik licik, bukan lewat keberanian perang. Sikapnya nih berbanding terbalik banget lah sama keluarga ibunya. Dan singkatnya, kakeknya Wilhelm II ini berhasil ngebentuk kekaisaran. Jadi di waktu itu Wilhelm I berhasil menang telak lawan Austria, Denmark, sama Prancis. Ya, Prusia mulai nunjukin taringnya. Nah, semua kerajaan kecil yang ada di dekat Prusia pun jadi respect. Dan pas 18 Januari 1871, kerajaan Prusia berhasil nyatuin semua kerajaan kecil ini. Ya, ini berkat jasa dari Otto von Bismarck. Terus Wilhelm I yang ditunjuk jadi kaisarnya. Dan ya, sejak saat itu mereka bergabung ngebentuk kekaisaran Jerman. Terus pas 9 Maret 1888, Wilhelm I ini wafat. Dan ayahnya pun langsung naik tahta jadi kaisar yang baru. Tapi pas 15 Juni 1888, ayahnya ini wafat. Ya, dia cuma mimpin selama 99 hari. Dan akhirnya, Wilhelm II pun naik tahta jadi kaisar yang baru. Nah, karena dia punya ambisi yang gede, dia langsung mencat Bismarck. Ya, dia ini kanselir, punya otak jenius politik yang dulu bantuin kakeknya buat ngebentuk kekaisaran. Dia ngerasa kalau kanselirnya ini lebih dominan dari dia. Ya, dia tuh pingin ngatur kekaisarannya sendirilah tanpa ada campur tangan orang lain. Dan sejak Bismarck dipecat, dia pun bebas bikin keputusan sendiri. Nah, karena egonya yang suka bikin keputusan sendiri, para sekutunya pun ngejauh karena nganggap Jerman terlalu agresif. Mulai dari Rusia yang malah beralih ke Prancis. Terus Inggris juga ikutan ngejauh. Gua juga nggak butuh anjir. Terus si Jerman mulai ngebangun armada laut besar-besaran buat nyaingin si Inggris. Hahaha, lihat aja bakal gua saingin armada laut lu. Anjay. Hah? Sejak kapan gua ajak lu bersaing anjir? Nah, Jerman juga mulai nyari sekutu baru dan dia dapat 3 teman baru. Terutama Austria Hungaria. Mereka tuh udah kayak sahabat, deket banget. Nah, sejak saat itu negara-negara Eropa jadi waspada sama ambisi Jerman. Sampai akhirnya Perang Dunia I pun pecah. Ya, ini tuh gara-gara konflik Austria Hungaria sama Serbia yang meletus. Gas perang, gua dukung. Tapi backingannya Rusia anjir. Gasin nggak? Gasin tuh. Nah, karena mereka saling punya hubungan, Jerman sama Rusia pun ikut keseret ke konflik mereka. Dan nggak sampai sana, karena Prancis punya hubungan sama Rusia, Prancis juga ikut perang. Nah, di awal perang, Jerman punya ide mau nyerang Prancis lewat Belgia. Excuse me, sir. Lah, lu ngapain di situ? Yang ngapain? Nah, karena Jerman nyerang Belgia yang berstatus netral, Inggris nih marah, terus dia ikut perang ngebela Belgia. Dan ya, singkatnya, Jerman ini berhasil dipojokin sama sekutu, terus dia nyerah. Ya, buat cerita lengkapnya kalian bisa nonton video yang ini. Intinya dia kalah karena kehabisan sumber daya, ekonominya hancur, rakyatnya ngamuk, dan mereka semua nyalahin kaisar. Ya, dia pun panik, terus mutusin kabur ke Belanda pas tahun 1918. Karena kalau dia netep di Jerman, bisa-bisa dia dibunuh, kayak nasib sepupunya.
Ya, dia juga punya nasib yang sama. Tapi bedanya, pas dia mau kabur ke Inggris, dia ditolak. Lah, udah lah. Oke, kita lanjut ke Wilhelm II. Jadi setelah dia kabur ke Belanda, hidupnya nih damai banget. Karena Belanda nih juga nolak nyerahin dia ke sekutu. Jadi dia aman di sana. Plus dikasih tempat tinggal di kastil kecil. Ya, hidupnya pun enjoy banget. Berkebun, ngopi, tanpa rasa bersalah. Bahkan pas Nazi lagi naik di Jerman, dia cuma nonton dari jauh. Dan ya, sejak saat itu hidupnya gitu-gitu aja. Terus dia wafat pas tahun 1941. Dia dimakamin di taman kastilnya di Belanda. Dan yubes tamat. Oke ya. Ini lanjut ke Nicholas II nggak? Lanjut gak nih? Udah lah, kayaknya agak kecepetan dah ini. Sampai di sini dulu ya. Ini kecepetan gak sih? Udah lah ya.